Bismillahirrahmanirrahim. Kita sering mendengar sebuah ungkapan bahwa sukses itu selalu meninggalkan jejak. Betul ya? Maka jika kita ingin hidup yang lebih baik, carilah model dan mentor hebat yang perilakunya dapat kita ikuti. Sahabat-sahabat sekalian, dunia kita hari ini ada banyak sekali orang-orang yang begitu inspiratif. Mereka-mereka yang berhasil mengukir karya hebat dan berhasil memberikan kontribusi penuh manfaat bagi peradaban manusia. Orang-orang seperti ini selalu bisa membuat kita kagum bagaimana kerja kerasnya, kisah hidupnya, karya-karyanya, bahkan kita jadikan wisdom-wisdom atau kata-kata bijak dari mereka menjadi tuntunan dalam hidup kita. Kita baca habis buku biografinya, kita jadikan teori-teorinya bahkan menjadi panduan dalam menjalani hidup. Sahabat-sahabat sekalian, siapakah orang-orang yang Anda anggap hebat? Orang-orang yang Anda anggap menginspirasi, orang-orang yang Anda kagumi, yang Anda jadikan model dan teladan dalam hidup. Namun pertanyaannya, salahkah jika kita kagum kepada mereka dan belajar kepada mereka? Tentu saja tidak, dan sah-sah saja. Namun saya ingin sampaikan kepada Anda, ada satu orang yang pernah terlahir di muka bumi, yang kesuksesannya dalam ukuran apapun, melebihi mereka-mereka yang seringkali kita anggap hebat dan kita kagumi. Siapa dia? Dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Alangkah aneh sebagai seorang muslim, jika nama-nama seperti Bill Gates, Steve Jobs, Anthony Robbins, Stephen Covey, Robert Kiyosaki, Mother Teresa, atau nama-nama lainnya yang jangan-jangan lebih kita kenal, lebih kita kagumi, dan lebih kita jadikan rujukan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita bedah. Rasulullah Muhammad adalah seorang manusia yang suksesnya multidimensi. Bukan hanya sukses sebagai pemimpin dakwah, tapi beliau juga sukses sebagai pemimpin bisnis. Sejak muda, Rasulullah sudah dikenal sebagai pebisnis yang profesional dan kredibel. Rasulullah juga sukses sebagai pemimpin keluarga. Beliau berhasil menata keluarga yang harmonis. Beliau sukses menjadi kakek teladan, suami yang bijaksana, ayah idaman, serta mertua yang penuh pengertian. Satu aspek kesuksesan yang seringkali kita lupakan. Beliau pun sukses sebagai seorang pendidik dan guru peradaban. Beliau sukses mendidik dengan teladan. Beliau sukses menghasilkan kader-kader hebat yang mampu memimpin dunia di masa-masa selanjutnya. Bagaimana melalui didikan Rasulullah bisa mengubah seorang mantan budak untuk kemudian mampu menjadi seorang gubernur. Dalam dimensi sosial politik, Rasulullah sukses menjadi pemimpin yang mempersatukan. Dalam dunia militer, Rasulullah pun sukses sebagai seorang komandan, panglima, dan berhasil mempertahankan kedaulatan Islam, memimpin langsung tidak kurang dari 9 perang besar dan mengatur tidak kurang dari 53 ekspedisi militer. Dalam dunia hukum, bahkan Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sebagai salah satu yang memberikan sumbangsi besar dalam mendesain sistem hukum dunia. Sahabat-sahabat sekalian, bahkan pengakuan dan penghargaan ini datang bukan hanya dari kalangan muslim. Ada banyak sekali cendekiawan non-muslim yang dengan objektif mengakui betapa hebatnya sosok Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan oleh George Bernard Shaw dalam bukunya The Genuine of Islam, beliau mengatakan Muhammad SAW sukses mengubah sebuah peradaban dari paganisme dan pemuja makhluk menjadi para pemuja Tuhan yang Maha Esa. Rasulullah sukses mengubah sebuah peradaban yang gemar berperang dan perpecahan antar suku menjadi bangsa yang bersatu. Rasulullah sukses mengubah kaum pemabuk dan pengacau menjadi kaum pemikir dan penyabar. Rasulullah sukses mengubah satu kaum yang tak berhukum dan anarkis menjadi kaum yang teratur. Rasulullah sukses mengubah kebobrokan moral menjadi keagungan moral. Dan yang luar biasa, sahabat-sahabat sekalian, sejarah manusia tidak pernah mengenal proses transformasi sedahsyat ini. Proses transformasi sebuah masyarakat. Dan bayangkan, ini hanya terjadi dalam waktu 23 tahun. Sahabat-sahabat sekalian. Bahkan Michael Hart dalam bukunya yang fenomenal, The 100, menyebutkan bahwa Rasulullah Muhammad adalah the most influential person in history. Manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah peradaban. Mengapa? Karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang setiap kata-katanya, sikapnya, gerak-geriknya, bahkan diamnya dijadikan inspirasi dan didokumentasikan selengkap dan sedetail Nabi Muhammad SAW. Maka pantaslah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan bagi kita.
pastilah kita belum serius berupaya untuk mengenalnya. Jika belum hadir rasa kagum di hati, rasa bangga di hati sebagai umatnya yang pada akhirnya akan menghadirkan rasa cinta padanya. Assalamualaikum, saya Sony Abikim. Dalam beberapa video seri ke depan, saya ingin berbagi dan bersama-sama kita kupas tetesan-tetesan inspirasi dari sosok Nabi Muhammad SAW. Mengapa saya katakan tetesan? Iya, karena mendalami kisah hidup Rasulullah seperti menyelami samudera tak bertepi. Rasulullah adalah pribadi dengan pesona tanpa batas. Tak terhingga inspirasi yang bisa kita ambil darinya. Dan sirah nabawiyah bagaikan samudera inspirasi tanpa batas itu, yang seolah tidak pernah habis untuk terus kita bahas dan terus kita kaji. Kisah-kisahnya selalu saja bisa menghadirkan pencerahan baru, menembus batas ruang dan waktu. Sebuah perjalanan kesuksesan dan puncak pencapaian dari manusia dan generasi terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Kisah hidupnya bukan hanya sebatas sejarah, melainkan sebuah guidance menuju kemenangan sejati. Rasulullah Muhammad adalah anugerah terindah bagi semesta yang pernah dihadirkan oleh Allah. Rasulullah adalah model dan mentor terbaik yang pernah terlahir sepanjang sejarah peradaban. Dan kisah hidupnya adalah teladan, hikmah, serta motivasi bagi siapapun yang mau mempelajarinya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, selamat jumpa di video seri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.